Kembali dengan Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Apa yang kita bahas untuk kali ini yaitu unsur-unsur iklan media cetak, organ pencernaan dan fungsinya pada manusia, serta ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya supaya tidak ketinggalan. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Tentu, kegiatan sarapan pagi harus dibiasakan agar memberikan energi bagi tubuh kita saat beraktivitas. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air putih juga sangat penting bagi kesehatan kita. Pernahkah kamu melihat iklan tentang pentingnya air untuk kita? Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Nah, kita akan membahas iklan penting air putih untuk kita. Kita amati terlebih dahulu gambar iklan. Pentingnya air untuk tubuh kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas per hari. Ciri air sehat yaitu jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Ya, tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iya, betul, kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Gambar tersebut bermakna agar pembaca mau melaksanakan iklan tersebut, yaitu memahami pentingnya air putih dan perlunya untuk tubuh. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Ya, kalimat tersebut dipilih karena singkat, padat, jelas, serta mengandung unsur ajakan. Kalimat yang tertulis juga dapat dibaca sekilas tanpa harus berulang kali membacanya. Selain mengkonsumsi air, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita.
Apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Kita lihat pada gambar samping. Bagian sistem pencernaan manusia yang pertama, mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya kita akan membahas proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, di bagian mulut terdapat proses ingesti dan mastikasi. Kemudian di bagian kerongkongan terdapat proses deglutisi. Di lambung dapat proses digesti. Di usus halus terdapat proses absorpsi. Di usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Dan di anus terjadi proses detektasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam istilah ini, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir, defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Untuk mempermudah pemahaman tentang pencernaan pada manusia, bisa disajikan pada diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga melalui anus. Diawali mulut, yaitu terjadinya proses pencernaan mekanik yang merupakan penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Kemudian makanan menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan terdorong menuju lambung oleh gerakan otot memanjang dan sehingga terjadi gerak peristaltik. Setelah itu, makanan menuju ke lambung. Ketika di lambung, makanan dicerna dengan menggunakan enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit kuman penyakit yang ikut terbawa bersama makanan. Ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein, serta ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kemudian makanan bergerak menuju usus halus. Setelah itu ke usus besar. Pada usus besar tidak terjadi proses pencernaan mekanik maupun kimiawi, tetapi terjadi penyerapan air, pembentukan lendir untuk melumasi mukosa. Kemudian sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim.
Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat terjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang terdapat pada tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan sehingga dapat digunakan sebagai energi dan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan masuk melalui mulut, dicerna di lambung, dihaluskan dan diserap nutrisi serta energinya oleh usus kecil atau usus halus, diserap kadar airnya di usus besar dan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan memiliki 3 fungsi umum yaitu yang pertama, untuk mencerna makanan. Sesuai dengan namanya, sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan. Fungsi yang kedua, untuk memperoleh energi. Sel membutuhkan energi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian, fungsi yang ketiga, untuk memperoleh nutrisi. Fungsi sel tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya nutrisi seperti berbagai jenis vitamin dan mineral yang cukup. Apa yang akan terjadi bila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Ya, hal-hal yang dapat terjadi adalah 1. Terganggunya sistem organ pencernaan. Ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Akibat yang kedua, terganggunya metabolisme tubuh. Ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tersebut tidak optimal masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan akibat yang ketiga yaitu mengganggu sistem ekskresi. Dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Setelah belajar tentang sistem pencernaan manusia, kita dapat membuat poster sistem pencernaan manusia. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Sebelumnya, mencari informasi dari buku teks lainnya atau bertanya pada guru mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian, menulis serapi mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Pada pembelajaran 1, kamu telah belajar tentang sistem pencernaan pada sapi. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan sistem pencernaan pada manusia dan sapi. Yang pertama, persamaan sistem pencernaan makanan pada manusia dan sistem pencernaan pada sapi yaitu memiliki alat-alat pencernaan yang berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, persamaan pengunyahan makanan pada sapi dan manusia yaitu makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Kemudian yang ketiga, persamaan proses pengeluaran makanan pada sapi dan manusia yaitu sisa makanan akan keluar dalam bentuk fases lewat anus. Nah,
kamu sudah tahu persamaan pencernaan sapi dan manusia. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan sistem pencernaan manusia dan sapi. Yang pertama, struktur gigi sapi tidak mempunyai taring dan bentuk gigi raham yang besar serta berbentuk datar. Lambung sapi terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sapi punya enzim khusus yaitu selulase yang berfungsi untuk mencerna selulosa. Yang kedua, perbedaan proses mengunyah makanan pada sapi dan manusia yaitu mengunyah makanan dengan kasar, kemudian ditelan dan nanti akan dimuntahkan dan dikunyah ulang, sedangkan pada manusia makanan dikunyah dan ditelan. Dan perbedaan ketiga yaitu proses pengeluaran makanan pada sapi dan manusia. Pengeluaran pada sapi fasenya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus seperti sistem pencernaan manusia. Apakah kamu pernah bernyanyi? Bernyanyi akan lebih menarik apabila diiringi oleh alat musik. Perhatikan sekelilingmu. Benda-benda apa yang saja yang bisa kita pakai untuk alat musik? Ya, bisa salah satunya galon air. Nah, kita akan belajar tentang lagu Mars Hidup Sehat ya. Ini Bapak tidak bisa menyanyi ya. Dalam lagu Mars Hidup Sehat terdapat tangga lagu nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor yaitu lagunya bersifat gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Berbeda dengan tangga nada mayor, tangga nada minor ciri-cirinya lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, pada lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor karena lagunya yang bersifat riang gembira dan bersemangat. Contoh lagu nasional atau lagu daerah yang bertangga nada mayor adalah Maju Tak Gentar dan lagu Hari Merdeka. Kemudian contoh lagu nasional atau lagu daerah bertangga nada minor adalah Bubui Bulan dan Gugur Bunga. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.